Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Kelas 7, dimanapun kalian berada, terkhusus semua kelas 7 Sekolah Indonesia Jeddah. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih baik kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang akan kalian peroleh nanti menjadi bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, eh terlebih dahulu juga Ibu minta kesediaan kalian sebelum melanjutkan pelajaran ini. Mohon bantu Ibu untuk kalian dapat like, komen, share, dan subscribe channel ini agar eh, channelnya lebih berkembang lagi ke depannya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Hari ini kita belajar agama Islam ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, di mana ini adalah kelas 7 SMP. Dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah, bagaimana cara kita umat Islam yang beriman, ya, bagaimana kita cara beriman kepada Allah, apa-apa saja ketentuannya, dan sudah belajar juga tentang Asmaul Husna, ya. Pelajaran yang kemarin Ibu harap kalian tidak akan lupakan ya. Oke, sekarang kita bahas tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa sih hikmah kita beriman kepada Allah? Nah, ini dia. Pastinya setiap kita beriman kepada Allah, kita sudah terapkan apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah Allah perintahkan. Nah, maka kita akan mendapat atau selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang Allah sudah berjanji jika kita hambanya beriman kepada Allah, maka dia berjanji akan selalu menolong kita sebagai hambanya. Nah, buktinya seperti apa? Nah, ini ada firman Allah dalam Al-Quran. Nah, dalam surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 51. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna la nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Nah, apa artinya? Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'min ayat 51. Nah, disinilah Allah telah berjanji ya,
Kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita sebagai hambanya. Nih, dan orang-orang yang beriman, ya. Jadi intinya kita sebagai umat Islam dianjurkan, diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Beriman dengan cara apa? Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah bahas ya. Kamu silahkan kembali buka pelajaran kita sebelumnya. Oke, sekarang hikmah yang kedua. Nah, ini dia. Hikmah beriman kepada Allah yang kedua adalah hati kita akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Nah, kira-kira anak-anak ibu pernah nggak ya merasakan seperti ini? Hati menjadi tenang, tidak gelisah. Nah, andai anak-anak ibu sudah merasakan hal seperti ini, maka diyakinkan anak-anak ibu semuanya sudah merasakan hikmah, ya, hikmah dalam beriman kepada Allah. Dan itu pasti, ya. Apa buktinya? Allah menyatakan hal demikian. Ada di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd, surah ke-13, ayat 28. Bagaimana bunyinya? Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, itulah bunyinya atau janji Allah dalam Al-Quran. Ya, apapun janji Allah dalam Al-Quran itu tidak akan pernah sia-sia. Semua nyata, semua akan terbukti. Ya, nah, apa artinya? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenteram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi, sudah dapat dipastikan ya anak-anak ibu semuanya, dimanapun kalian berada. Memang sungguh beriman itu sangat dianjurkan ya. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan cara mengikuti semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Maka dengan kita telah beriman, Allah akan berjanji memberi ketenangan hati buat kita. Tidak akan merasa gelisah dalam kehidupan. Itulah hikmah beriman kepada Allah yang poin kedua. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Hikmah beriman kepada Allah, yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan merugi. Ya, sepanjang hidup kita, jika kita beriman tidak akan pernah merugi. Sebaliknya, andai kita tidak beriman atau iman kita kurang, maka kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang hidup kita akan selalu dalam kerugian. Ya, maka yuk sama-sama kita tingkatkan rasa keimanan kita kepada Allah agar kita mendapatkan hikmah, akan mendapatkan janji-janji Allah. Ya. Nah, poin ketiga ini ada dalam Al-Quran seperti firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, pasti anak-anak semua tahu ya, ini Quran surat apa dan ayat
berapa? Ya, ya, pastinya ada di dalam surah Quran Al-Asr, surah ke-103, ayat 1 sampai 3. Nah, disinilah janji Allah untuk memberikan kita ketenangan hati, memberikan hidup kita tidak akan merugi sepanjang hidup, ya. Nah, semoga kita semua selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya agar kita mendapatkan hikmah yang diberikan oleh Allah atau janji-janji pasti dari Allah, ya. Oke. Eh kita baca dulu terjemahannya. Demi masa atau demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, inilah arti dari surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, benar-benar Allah menyatakan dalam surat ini bahwa bagi siapa yang sudah beriman, maka sepanjang hidupnya dalam keadaan beruntung, ya. Sebaliknya, jika imannya tidak dimiliki dalam kehidupannya, maka kerugianlah yang selalu menemani hidupnya. Nah, sekarang kita semua lebih dapat bisa berpikir ya anak-anak ibu semua, dengan adanya hikmah yang dijanjikan oleh Allah ini akan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, akan merasa takut kita kepada Allah, akan meningkatkan keimanan kita. Karena apa? Ada janji Allah yang akan kita harapkan, ada janji Allah yang ingin kita peroleh. Nah, inilah 3 poin janji Allah atau hikmah kita beriman kepada Allah. Dan ingat ya anak-anak, semua janji Allah itu pasti. Oke. Nah, di sini kalian silahkan baca kisah si penggembala kambing, ya. Ibu tidak bacakan, kalian silahkan baca sendiri ceritanya. Ini berhubungan dengan kekuatan iman ya, kekuatan iman seseorang. Ini merupakan tugas buat kamu semua. Tugasnya seperti apa, Bu? Nah, setelah kamu nanti membaca ini dan memikirkan kira-kira apa sih isi dan maksud cerita ini. Nah, kamu silahkan tulis di kolom komentar video YouTube ini, ya, kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari kisah si penggembala kambing ini. Ya, kamu tidak usah kirim ke WhatsApp ataupun ke Edmodo atau ke email. Kamu cukup tulis di kolom komentar, ya. Tentang kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kisah cerita ini. Nah, bagi kamu yang sudah menulis kesimpulannya, berarti kamu hadir dalam pembelajaran agama Islam kelas 7 ini, ya.
Bagi kamu yang tidak menyetor atau menulis kesimpulan, berarti kamu Ibu anggap absen. Oke? Komunikasi lebih penting daripada segalanya, ya. Nah, sekian dan terima kasih dari Ibu. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya anak-anak. Dan siapapun yang menonton video ini, silahkan di-subscribe. Bantu mengembangkan channel Rahmis Kelas ini. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ma'assalamah. Ilal liqa.